warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dahlia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pesawat sederhana pada tubuh manusia. Cekidot. Pesawat sederhana sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip kerja pesawat sederhana juga berlaku pada sistem gerak manusia, di mana sistem gerak pada manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang terdiri dari tulang dan sendi, dan yang kedua, alat gerak aktif yang terdiri dari otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kontraksi dapat menggerakkan tulang, sehingga muncullah gerak. Tulang dan sendi. Apa fungsi tulang dan sendi? Tulang dan sendi memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, fungsi dari tulang adalah sebagai pelindung tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, menopang dan menunjang tegaknya tubuh, sebagai tempat melekatnya otot rangka. Dan fungsi sendi adalah sebagai penghubung antar tulang, memungkinkan adanya gerakan pada tulang. Alat gerak aktif yaitu otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Otot akan memendek apabila berkontraksi dan akan memanjang apabila berelaksasi. Otot dibagi menjadi tiga jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama adalah otot polos. Silahkan perhatikan gambar. Pada gambar menunjukkan ciri dari otot polos adalah berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Inti selnya satu berada di tengah, bekerja di luar kesadaran, lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot polos ini bisa dijumpai pada saluran alat-alat dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Dari gambar, otot lurik ini memiliki ciri-ciri bentuknya silindris dan berlurik-lurik. Kemudian, inti selnya banyak berada di tepi, bekerja di atas kesadaran atau menurut perintah otak. Otot lurik ini dapat ditemukan pada rangka. Dia melekat di rangka tubuh, seperti di bagian paha, di bagian pipi. Yang ketiga adalah otot jantung. Dari gambar, ciri otot jantung adalah inti selnya banyak, berada di tengah, berlurik-lurik, dan bercabang. Bekerja di luar kesadaran dan tidak cepat lelah. Otot jantung ini biasanya terdapat pada jantung. Pada saat manusia beraktivitas, otot, tulang, dan sendi bekerja bersama-sama. Prinsip ketiganya layaknya pengungkit, di mana tulang berperan sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kerja otot sebagai gaya untuk menggerakkan tubuh. Pengungkit atau tuas merupakan sebuah batang yang cukup kuat dan terdapat sebuah penumpu, di mana sistem kerja tuas ini ada 3 titik, yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Yang dikatakan dengan titik tumpu adalah bagian yang berada di antara beban dan kuasa. Sedangkan yang dikatakan dengan titik kuasa adalah gaya yang diberikan untuk mendorong tuas. Sedangkan titik beban adalah beban yang akan dipindahkan. Tuas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tuas jenis pertama.
Tuas jenis pertama adalah sebuah tuas di mana titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Adapun contoh tuas jenis pertama yaitu tang dan gunting, di mana titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Tuas jenis yang kedua adalah sebuah tuas di mana titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Adapun contoh dari tuas jenis kedua yaitu pemotong kertas dan gerobak roda 1. Bagian pendorongnya ini dinamakan dengan titik kuasa, bagian tengahnya ini titik beban, dan bagian roda dinamakan dengan titik tumpu. Selanjutnya, tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga adalah sebuah tuas di mana titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Adapun contoh dari tuas jenis ketiga yaitu pinset, penjepit roti, dan stapler. Bagian pemegangnya dinamakan dengan titik tumpu, bagian tengahnya titik kuasa, dan bagian ujungnya letak titik beban. Selanjutnya, prinsip kerja pesawat sederhana pada tubuh manusia. Contohnya, pada saat menggerakkan atau menjatuhkan kepala ke depan secara perlahan. Kepala dan leher bekerja seperti tuas, dengan titik tumpunya berada pada puncak leher. Otot leher memberikan gaya yang menarik kembali kepala. Pada saat rileks atau kepala tertunduk, pada kepala akan bekerja gaya gravitasi. Yang kedua, pada saat mengangkat beban menggunakan lengan atau tangan, di mana siku berperan sebagai titik tumpu, lengan atas berperan sebagai kuasa, dan lengan bawah berperan sebagai beban. Perhatikan gambar pola gerak tubuh pemain bulu tangkis. Bagian 1 merupakan penerapan dari pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Bagian 2 merupakan penerapan pengungkit jenis ketiga, di mana kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Bagian ketiga menunjukkan pengungkit jenis kedua, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Demikian pemaparan saya hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.